엄마 심부름 때문에. Hai Cinesider, balik lagi di Cineside. Di sini gue bakal lanjutin alur cerita series dari Light Shop episode kedua. Dan nanti di akhir episode dari season 1 ini gue bakal rangkum secara singkat apa yang sebenarnya terjadi di keseluruhan episodenya. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Di episode sebelumnya kita diperkenalkan dengan misteri yang menyelimuti toko lampu milik Won Young dan sosok wanita misterius yang berbaju putih. Wanita tersebut terus muncul di beberapa tempat, termasuk halte bus yang sering dilewati Hyun Min. Rasa penasaran Hyun Min membawanya mendekati wanita itu, hingga akhirnya ia membiarkannya masuk ke apartemennya. Namun Hyun Min mulai menyadari keanehan saat melihat kuku wanita itu terbalik dan menemukan benda tajam yang ada di dalam kopernya. Di sisi lain, Young Ji yang bekerja di rumah sakit juga mengalami kejadian yang aneh setelah bertemu pria misterius yang menanyakan lokasi kamar mayat dan tiba-tiba menghilang. Sementara itu, Yoon Ju dan teman-temannya mulai membicarakan sosok hantu yang sering muncul di sekolah mereka, menambah suasana semakin mencekam. Won Young di toko lampu memberikan peringatan kepada Hyun Ju untuk berhati-hati membedakan manusia dan mana yang hantu. Episode ini berakhir dengan Hyun Ju yang bertemu wanita misterius tersebut sambil membawa koper yang mencurigakan. Episode 2 dimulai dengan seorang wanita bernama Sun Hei yang sedang mencari rumah baru untuk ditinggali. Sun Hei menginginkan tempat yang tenang dan pemilik rumah meyakinkannya bahwa rumah tersebut berada di gang yang sepi, cocok untuk suasana yang ia cari. Saat berkeliling rumah, Sun Hei menemukan sebuah pintu yang tidak bisa dibuka. Meski penasaran, pemilik rumah berkata pintu itu memang tidak bisa dibuka. Sun Hei yang awalnya kurang suka dengan keadaan pintu tersebut, akhirnya setuju menyewa rumah itu karena sesuai dengan budgetnya. Dan ia memang tidak menyukai tinggal di apartemen. Setelah resmi menempati rumah tersebut, Sun Hei mulai membereskan barang-barangnya dan membersihkan ruangan yang kotor. Ia pun mandi dan mematikan semua lampu di rumahnya, menyisakan satu lampu di kamar untuk menerangi dirinya. Sementara itu, seorang siswa bernama Ji Woong terlihat berjalan di gang yang sama. Ji Woong tampak ketakutan melewati gang tersebut. Bahkan ia menyanyi untuk mengurangi rasa takutnya. Suara dari rumah Sun Hei membuatnya semakin panik dan ia berlari lebih cepat melewati gang itu hingga tiba di dekat toko lampu, meskipun dirinya tidak masuk ke dalam. Di rumah, Sun Hei tertidur setelah mengerjakan skripnya. Tanpa ia sadari, ternyata ada sosok yang memeluknya dan mematikan lampu di kamarnya. Di luar rumah, terlihat seorang wanita misterius sedang mengamati rumah Sun Hei. Kembali ke Ji Woong yang masih berada di gang, kali ini dalam kondisi hujan lebat. Di sisi lain, Sun Hei yang sedang membaca buku di ruang tamunya ketika tiba-tiba salah satu lampunya padam, diikuti dengan lampu lain di ruang tamu yang juga mati. Sun Hei tampak kebingungan, namun ia tidak terlalu memikirkan kejadian itu. Sementara itu, adegan berpindah ke rumah sakit di mana dokter sedang memeriksa kondisi pasien. Kemudian salah satu pasien mengalami kejang-kejang dan Suster Hyo menjelaskan bahwa pasien tersebut adalah pecandu alkohol yang mengalami delirium. Ia akan dipindahkan begitu kondisinya sudah stabil karena telah mengganggu pasien lain. Para dokter dan suster kemudian mendatangi para wali pasien untuk melaporkan perkembangannya. Namun mereka hanya bisa menjelaskan bahwa penyembuhan pasien kini tergantung pada tekad mereka sendiri setelah semua upaya medis telah dilakukan. Kembali ke Sun Hei yang sedang mengeringkan rambutnya. Ia merasa seperti sedang diamati. Meski merasakan hal aneh, ia memilih untuk mengabaikannya. Sementara itu, Ji Woong yang masih menyusuri gang dan melihat seorang wanita dengan lampu kecil di tangannya. Di sisi lain, Sun Hei kembali terganggu oleh suara Ji Woong di gang. Tiba-tiba semua lampu di rumah Sun Hei mati, kecuali cahaya terang yang muncul dari balik pintu yang sebelumnya tidak bisa dibuka. Penasaran, Sun Hei mencoba membuka pintu tersebut dan terkejut saat menyadari bahwa pintu itu kini bisa terbuka dengan mudah.
Adegan berpindah ke Youngji di rumah sakit yang sedang menuju toilet. Ia tampak frustasi karena merasa gagal membantu pasien untuk cepat siuman. Saat berada di dalam bilik toilet, ia didatangi seseorang yang menanyakan tentang tekad yang disebutkan dokter sebelumnya. Orang tersebut bertanya bagaimana tekad bekerja, namun Youngji tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Ia malah bercerita tentang pengalamannya sendiri dengan harapan dapat membantu menjawab pertanyaan orang tersebut. Youngji bercerita bahwa dirinya pernah koma cukup lama dan bagaimana ibunya terus mendoakannya. Youngji berpendapat bahwa tekad pasien dan orang terdekat mungkin sama pentingnya. Percakapan ini berubah menjadi momen mengerikan ketika wanita tersebut tiba-tiba mengendor pintu toilet dan muncul di atas pintu sambil meneriaki Youngji. Namun semuanya kembali normal seketika, membuat Youngji bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Kembali ke Sunhee yang berhasil memasuki ruangan misterius tersebut. Ia terganggu dengan cahaya bohlam yang ada di dalam ruangan tersebut dan mematikannya. Sunhee akhirnya keluar dan memarahi Jiwoong yang terus bernyanyi. Anehnya, setelah Sunhee keluar dari ruangan tersebut, bohlam di dalam ruangan tersebut kembali berkedip. Adegan berganti ke Hyunju yang sedang berada di sekolah bersama teman-temannya, Eudem, Gaeul, dan Bobae. Hyunju mencoba membangunkan Eudem yang tertidur, tetapi gagal. Hyunju pun meninggalkan Eudem di dalam kelas dan menuju toko lampu untuk membeli bohlam titipan ibunya. Saat melewati gang, ia bertemu dengan Haewon yang bersikap aneh dan menanyai Hyunju tentang tujuan dan tempat tinggalnya. Haewon semakin lama terlihat aneh, bahkan tubuhnya tampak berubah menjadi lebih tinggi. Hyunju yang ketakutan tetap berusaha tenang, tetapi akhirnya melarikan diri saat Haewon mengejarnya. Untungnya Hyunju berhasil sampai di toko lampu. Kemudian Wonyoung langsung menyuruh Hyunju pergi dan mencegat Haewon yang semakin mendekat. Wonyoung berniat membuka kacamatanya, membuat Haewon terdiam, berubah kembali ke bentuk semula dan pergi meninggalkan toko lampu. 엄마가 빨리 오래서 먼저 가. 엄마 심부름 때문에. Adegan berpindah ke Eudem yang baru terbangun di sekolah pada malam hari. Ia melihat sosok murid yang dikenal sebagai hantu sekolah. Kembali ke Jiwoong, kemudian bertemu dengan perempuan misterius di gang dan terkejut karena jarang melihat orang yang ada di sana. Perempuan itu bertanya apa yang dilakukan Jiwoong, dan ia menjawab bahwa ia akan pergi ke toko lampu untuk dapat kembali. Perempuan ini tampak tidak peduli dan melanjutkan perjalanan. Sunhee yang kesal dengan lampu rumahnya yang terus mati, membawa lampu saat mandi. Di kamar mandi, ia dikejutkan oleh rambut yang tersangkut di saluran air dan terlihat sosok misterius yang ada di belakangnya. Lampu kembali mati, memaksanya mengecek sekitar. Pintu misterius yang tadi terbuka, kini tertutup lagi dengan lampu yang menyala. 너였니? 나와 같이 있었다. Jiwoong yang masih di gang bersama wanita misterius tersebut berniat ingin masuk ke rumah Sunhee. Jiwoong berusaha menarik perempuan tersebut agar tidak masuk. Namun melihat kuku wanita tersebut yang terbalik membuatnya panik. Kemudian wanita misterius tersebut mengatakan bahwa bukan dirinya sajalah yang aneh, melainkan Jiwoong juga tubuhnya aneh. Tiba-tiba kaki Jiwoong patah dan tidak bisa berjalan dengan normal. Kemudian Sunhee berusaha melarikan diri setelah melihat sosok mengerikan. Tetapi pintu terkunci yang membuat Sunhee terperangkap. Episode diakhiri dengan adegan di toko lampu. Wanita misterius itu datang dengan koper dan berbicara dengan Wonyoung. Sebelum percakapan berlanjut, seseorang yang mengaku dari kepolisian tiba-tiba muncul di toko dan menutup episode kali ini. 게 있어서요. 어떤 게 필요한지 어떻게 오셨습니까? 경찰입니다. Oke, sekian alur cerita dari Light Shop episode kedua. Tentunya bakal gue lanjut untuk episode ketiganya secepatnya. Dan nanti di akhir season gue bakal kasih rating dan review dari gue. Dan karena series ini plotnya banyak yang lompat-lompat dan juga banyak misteri yang belum terjawab di dalam seriesnya secara eksplisit, nanti di akhir episode dari season 1 ini gue bakal rangkum singkat apa aja yang sebenarnya terjadi. So stay tune sampai season ini berakhir. Bye-bye!